warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Suciati Muhanifah, SEMMMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, dan teman-teman sekalian. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi terkait struktur modal dengan saya, Mela Ramadini, dan rekan saya, Desmauli Natalia. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Mela. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu terkait pengertian struktur modal. Pengertian modal ada menurut beberapa ahli, dan menurut beberapa ahli ini terdapat dalam buku Rianto tahun 2010 halaman 18. Yang pertama, menurut Luch, pengertian modal itu adalah uang. Dan menurut Squidland, modal itu terdiri dari modal bentuk uang dan modal bentuk barang. Nah, untuk bentuk barangnya sendiri berupa alat-alat pabrik atau barang. Lalu, menurut Prof. Meiji, modal merupakan kolektivitas barang-barang modal yang ada dalam posisi keuangan bagian posisi kiri debit, dan barang modal menjadi produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, menurut Prof. Polak, arti modal itu adalah kekuasaan yang dipakai dalam pengguna modal, sehingga modal dalam posisi keuangan adanya di sisi kredit. Jadi, menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa modal adalah aset atau sumber daya seperti uang atau barang yang digunakan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan suatu usaha atau kegiatan dengan tujuan utama yaitu menghasilkan keuntungan atau kekayaan di perusahaan. Jadi, struktur modal dalam perusahaan itu biasanya digunakan sebagai penyeimbang untuk menetapkan komposisi pendanaan atau modal perusahaan dengan menggabungkan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini biasanya jangka waktunya itu atau periodenya itu lebih dari 1 tahun. Nah, struktur modal sendiri dia punya 3 unsur, dan ini tuh menurut Waisono di bukunya tahun 2003 halaman 236 yang mengatakan kalau struktur modal itu punya 3 unsur. Yang pertama ada utang jangka panjang seperti yang tadi saya bilang, dan ini tuh jatuh tempo pelunasannya atau liquidnya itu lebih dari 1 tahun. Sedangkan saham preferen yang merupakan komponen modal jangka panjang yang kombinasi antara modal sendiri dengan hutang jangka panjang. Dan yang terakhir ada ekuitas saham biasa. Ekuitas saham biasa ini merupakan komponen modal jangka panjang yang ditanamkan oleh para investor yang pemegangnya memiliki klaim residual atas laba dan kekayaan perusahaan. Kalau tadi kita bahas terkait 3 unsur yang ada di struktur modal, sekarang kita bakal bahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, ada stabilitas penjualan. Dapat lebih mengandalkan utang karena memiliki risiko yang lebih rendah untuk membayar beban bunga. Yang kedua, ada struktur aset. Ini semakin besar aset tetap yang berwujud yang dapat dijadikan jaminan sebuah perusahaan, cenderung meningkatkan penggunaan utang jangka panjang karena memberikan jaminan kepada kreditor. Yang ketiga, ada leverage operasi. Ini menciptakan risiko bisnis yang tinggi yang membuat perusahaan lebih enggan mengambil lebih banyak utang. Yang terakhir, ada tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan yang tinggi menggunakan utang lebih besar untuk membiayai ekspansi dan menghemat modal ekuitas. Baik, langsung ke materi selanjutnya, yaitu terkait pendekatan laba bersih atau net income approach. Langsung ke ilustrasinya ya teman-teman, yaitu ada ilustrasinya. Utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu senilai Rp1.000 dengan suku bunga atau KD itu 15%, dan setiap tahunnya perusahaan mengharapkan pendapatan bersih operasi atau net income sebesar 20%. Kita langsung masuk ke jawabannya. Jadi, kita langsung saja ke menjawabnya. Yang pertama, terlebih dahulu teman-teman membuat tabel seperti yang ada di dalam slide PowerPoint ini.
yang berisikan simbol, keterangan, dan juga jumlah. Yang pertama, simbolnya. Untuk O ini, simbolnya adalah laba operasi, laba bersih operasi. Dan F, itu ada biaya bunga. E, laba bersedia bagi pemegang saham. KE, tingkat kapabilitas saham biasa. S, nilai pasar saham. B, nilai pasar utang. Dan V, nilai total perusahaan. Untuk jumlahnya sendiri, di laba bersih operasi ada jumlahnya senilai Rp1.000. Di biaya bunga itu ada Rp150. Rp150 itu didapatkan dari 1000 dikali 15% suku bunganya. Totalnya Rp150. Untuk laba bersedia bagi pemegang saham itu selisih dari Rp1.000 dengan Rp150. Jadi 1000 dikurang 150 hasilnya Rp850. Lanjut ada KE atau tingkat kapabilitas saham biasa. Ini 0,20. 0,20 itu didapatkan dari pendapatan bersih operasi yang diharapkan oleh perusahaan senilai 20%. Jadi 0,20 itu adalah 20%. Lanjut ada nilai pasar hutang. Nilai pasar hutangnya itu didapatkan dari laba bersih operasi karena tidak ada peningkatan. Nilai pasar saham itu senilai 4.250 didapatkan dari saham beredar sebanyak 425 lembar dengan harga per lembarnya itu Rp10. Dan V terakhir yaitu nilai total perusahaan itu merupakan penjumlahan antara nilai pasar saham dengan nilai pasar utang. Jadi 4.250 ditambah 1000. Jadi nilai total perusahaan atau V-nya itu sebesar 5.250. Dan sini itu kita belum selesai, kita masih ada penghitungan terkait biaya modal perusahaan. Biaya modal perusahaannya itu punya rumus namanya sama dengan KO sama dengan O per V. Jadi rumusnya itu adalah KO sama dengan O per V. O itu didapatkan dari laba bersih operasi yang ada di tabel senilai Rp1.000 dan V itu didapatkan dari nilai total perusahaan tadi yang sudah kita hitung senilai 5.250. Kita bagi, kita hitung, hasilnya adalah 0,1904. Kita ambil 4 angka di belakang koma sama dengan 19,05%. Ini kita bulatkan ya karena karena 0,1904 tadi itu sebelumnya ada 76 dibulatkan menjadi 19,5%, 0,5%. Dari situ kita belum selesai, kita harus menghitung terkait biaya modal perusahaan. Rumusnya itu adalah KO sama dengan O per V. O itu didapatkan dari laba bersih operasi, simbolnya. Dan V itu adalah nilai total perusahaan. O tadi kita dapat Rp1.000, V 5.250, kita bagi, hasilnya adalah 0,190476 yang dipersenkan menjadi 19,05%. Baik, kita masuk ke ilustrasi selanjutnya. Di sini ada awal hutang yaitu Rp1.000 ditingkatkan menjadi Rp3.000 dengan suku bunganya masih tetap sama 15% dan juga harapan perusahaan untuk mendapatkan laba bersih operasinya itu 20%. Jadi kita langsung masuk ke tabelnya. Untuk tabel dan simbolnya masih sama, hanya saja di bagian jumlahnya atau nominalnya. Untuk laba bersih di Rp1.000 masih sama. Untuk biaya bunga Rp150 didapatkan dari 1000 dikali 15% dari suku bunga. 850 di laba yang tersedia pemegang saham itu didapatkan dari pengurangan Rp1.000 dikurang Rp150. Lalu di tingkat kapitalisasi saham biasa itu 0,20 yang didapatkan dari 20%. Nilai pasar saham itu didapatkan dari jumlah saham yang beredar senilai 2.220
Nilai pasar saham senilai 2.745 didapatkan dari 225 saham yang beredar dengan nilai atau nominal per lembar sahamnya itu sebesar 12,2 yang hasilnya adalah Rp2.745. Lalu ada nilai pasar hutang senilai 3.000. Kalau tadi di ilustrasi awal di nilai pasar utangnya itu tetap 1.000, karena di ilustrasi sekarang ini ditingkatkan menjadi 3.000, jadi di nilai pasar utangnya itu menjadi 3.000, bukan 1.000 lagi. Lanjut, ada di nilai total perusahaannya itu masih tetap sama penjumlahan antara nilai pasar saham ditambah nilai pasar utang. Totalnya 5.750. Selanjutnya, kita menghitung biaya modal perusahaan. Rumusnya juga masih tetap sama, yaitu KO sama dengan O per V. O itu 1.000 dibagi V, yaitu 5.750. Hasilnya adalah 0,1739. Kita persenkan menjadi 17,39%. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pendekatan laba bersih operasi atau operating income approach. Kita langsung masuk ke ilustrasinya saja. Di sini ada biaya modal perusahaan dengan diasumsikan di tingkat leverage dengan KO sebesar 20% dan utang jangka panjang sebesar 1 juta. Kita lanjut ke menghitung nilai perusahaan dengan pendekatan laba bersih operasi. Sama seperti yang ilustrasi sebelumnya, kita buat terlebih dahulu tabelnya. Sama untuk tabelnya, kita buat yaitu ada simbol, keterangan, dan jumlah. Simbolnya juga masih tetap sama. Di simbol O itu adalah laba bersih operasi. Di simbol F ada biaya bunga. Di simbol E ada laba yang tersedia bagi pemegang saham. Di simbol KO ada biaya modal perusahaan. Di simbol S ada nilai pasar saham. Di simbol B ada nilai pasar utang, dan di simbol V ada nilai total perusahaan. Untuk jumlahnya, di laba bersih operasi itu senilai 1 juta, biaya bunganya itu 150.000, dari hasil 1 juta dikali 15%-nya suku bunga. Laba yang tersedia bagi pemegang saham itu pengurangan antara laba bersih operasi dengan biaya bunga senilai 850.000. Biaya modal perusahaan 0,20 masih sama kayak tadi, yaitu 20% didapatkannya. Nilai pasar saham senilai 2.000 karena lembar saham yang beredar itu 200 lembar dikali Rp10 harga per lembarnya, jadi 2.000. Nilai pasar utangnya itu ada 3.000 karena tingkatkan, dan nilai total perusahaannya itu penjumlahan antara nilai pasar saham dengan nilai pasar utang senilai Rp5.000. Dan di sini belum selesai karena kita harus menghitung biaya modalnya dengan rumus KO sama dengan E per S. Kalau tadi E per V, O per V. Kalau di ilustrasi tadi itu O per V, kalau di pendekatan laba bersih operasi dia E per S. E itu kita dapatkan dari laba yang tersedia bagi pemegang saham senilai 850.000, dan S itu kita dapatkan dari nilai pasar saham senilai 2.000. Kita bagi dan kita mendapatkan hasilnya 0,425 dan kita persenkan menjadi 42,5%. Materi selanjutnya ada Modigliani-Miller position. Modigliani dan Miller berpendapat bahwa biaya modal perusahaan maupun nilai perusahaan tidak akan terpengaruh oleh adanya struktur modal. Untuk mendukung pendapatnya, Modigliani dan Miller mengutarakan beberapa asumsi. Yang pertama, pasar modal yang sempurna. Yang kedua, disamakannya exchange value untuk seluruh investor dari distribusi probabilitas. Yang ketiga, perusahaan bisa diklasifikasikan pada kelas risiko yang sempurna. Dan yang keempat, ketiadaan pajak penghasilan perusahaan. Selanjutnya, proses arbitrage. Arbitrage adalah sebuah pembelian dan penjualan dengan simultan atas barang serupa di dalam dua pasar atau lebih untuk memperoleh laba dari perbedaan harga. Jadi,
Proses arbitrage itu dapat berlangsung ketika terdapat dua perusahaan yang serupa dalam semua segi kecuali berbeda dalam hal struktur modalnya. Berikut contoh soal dari proses arbitrage. Contoh soal, perusahaan A dan B merupakan dua perusahaan yang serupa, kecuali dengan keadaan perusahaan A yang tidak memiliki utang sementara perusahaan B memiliki utang obligasi yang besarnya adalah Rp30.000 dan bunganya adalah 12%. Berdasarkan pendekatan tradisional, nilai total yang dimiliki oleh perusahaan B jauh lebih tinggi sementara biaya modalnya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan A, seperti contoh yang terlihat di PPT. Selanjutnya itu ada simbol O. Simbol O itu adalah laba bersih operasi. Perusahaan A kan 10.000 dan perusahaan B juga 10.000. Lalu ada simbol F, itu laba yang tersedia bagi pemegang saham. Perusahaan A 0 sedangkan perusahaan B itu 3.600. 3.600 itu dapat diambil dari 12% dikali 30.000 si utang perusahaan B, maka hasilnya 3.600. Lalu ada simbol E, itu laba yang tersedia bagi pemegang saham. Perusahaan A 10.000 dan perusahaan B 6.400, itu dapat diambil dari 10.000 dikurang 3.600, maka hasilnya 6.400. Lalu ada simbol KE, itu tingkat kapitalisasi saham biasa. Perusahaan A 0,15 dan perusahaan B 0,16. Lalu ada simbol S, itu nilai pasar saham. Perusahaan A itu Rp66.667, itu dapat diambil dari 10.000 dibagi 0,15, maka hasilnya Rp66.667. Sedangkan perusahaan B, nilai pasar sahamnya 40.000, itu sama dengan perusahaan A. Caranya 6.400 dibagi 0,16, maka hasilnya 40.000. Lalu ada simbol B, itu nilai pasar utang. Perusahaan A itu 0 dan sedangkan perusahaan B itu 30.000. Nilai pasar utang itu sama dengan utang obligasinya perusahaan B. Lalu ada simbol V, itu nilai total perusahaan. Perusahaan A itu Rp66.667, sedangkan perusahaan B itu 70.000. Itu tinggal ditambahin aja nilai pasar saham ditambah nilai pasar utang, maka hasilnya nilai perusahaan B itu 70.000. Lalu ada simbol KO, itu biaya modal perusahaan. Perusahaan A 15%, sedangkan perusahaan B 14,3%. Itu dapat diambil perusahaan A itu 15%, KO sama dengan KE itu sama atau tidak berubah. Maka tadi kan tingkat kapitalisasi saham biasanya perusahaan A kan 0,15 atau bisa dipersenkan maka jadi 15%. Maka sama aja dengan biaya modal perusahaannya itu 15%. Sedangkan perusahaan B itu caranya nilai pasar utang dibagi nilai total perusahaan. Jadi kan nilai pasar utangnya 40.000 dibagi dengan 70.000, maka hasilnya 0,5714. Lalu cara yang keduanya lagi, nilai pasar utang dibagi nilai total perusahaan, 30.000 dibagi 70.000, maka hasilnya 0,4286. Jadi, KO sama dengan 0,5714 dikali 0,16 atau 16% ditambah 0,4286 dikali 0,12 atau 12% itu dari si bunganya, maka hasilnya biaya modal perusahaan B itu adalah 14,3%. Lalu ada simbol B atau S, itu ada rasio utang terhadap modal. Perusahaan A itu 0, itu dapat diambil dari B dibagi S, 0 dibagi Rp66.667, maka hasilnya 0. Sedangkan perusahaan B itu 75%, itu dapat diambil B dibagi S, 30.000 dibagi 40.000, hasilnya 0,75 atau 75%. Ketidaksempurnaan pasar dan isu insentif. Menurut pendapat MM, bahwa biaya modal dan penilaian keseluruhan perusahaan tidak tergantung pada struktur modalnya. Meskipun demikian, ketidaksempurnaan ini tidak hanya harus cukup besar atau material, tetapi juga harus searah. Di kasus yang diambil dari kelompok kami itu ada PT Delta, Jakarta Tbk,
Itu permasalahannya terjadinya penurunan permintaan dan penjualan produk akibat dampak pandemi COVID-19. Lalu kebijakan lockdown, pembatasan sosial, serta penutupan restoran, bar, dan tempat hiburan yang menyebabkan menurunnya konsumsi minuman beralkohol di pasar domestik dan sektor pariwisata dan perhotelan ini tuh ikut terpukul, membuat distribusi dan penjualan produk PT Delta Jakarta Tbk ini semakin terhambat. Lalu objek penelitiannya itu ada PT Delta Jakarta Tbk, lalu ada metode penelitiannya menggunakan metode analisis statistik deskriptif, lalu ada hasil penelitiannya itu bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan signifikan pada permintaan dan penjualan produk PT Delta Jakarta Tbk, terutama karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat seperti penutupan restoran, bar, dan turunnya sektor pariwisata. Dampak ini tuh menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sangat bergantung pada aktivitas ekonomi dan mobilitas konsumen di sektor hiburan serta pariwisata. Kesimpulan dari studi kasus PT Delta Jakarta itu pandemi COVID-19 itu berdampak besar pada kinerja PT Delta Jakarta Tbk karena penurunan aktivitas sosial dan pariwisata yang membuat permintaan produk minuman mereka ikut menurun. Kesimpulan dari materi struktur modal itu, struktur modal merupakan komposisi atau perbandingan antara penggunaan utang dan equity yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional maupun investasi jangka panjangnya. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Penggunaan utang yang terlalu tinggi dapat meningkatkan beban bunga dan risiko kebangkrutan. Sedangkan ketergantungan penuh pada modal sendiri dapat membatasi potensi pertumbuhan karena keterbatasan dana. Baik, itu tadi video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.